Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man harus mengucapkan pada ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan masih kita nikmat yang luar biasa besar dengan adanya nyawa tubuh kita, dengan adanya waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah dalam mendidik kita kembali pada pagi hari ini. Mudah-mudahan cek begini nih. Nah, dengan adanya Allah membangunkan kita kembali pada pagi hari ini. Alangkah bisanya Allah ketika kita semalam tidur, Allah bangunkan kita lagi. Berapa banyak orang yang lebih muda daripada kita, kemudian udah Allah panggil duluan. Ada banget yang lebih muda, yang lebih sehat dari kita, sudah Allah Subhanahu wa taala panggil duluan. Ada begitu? Orang yang lebih muda, yang lebih sehat daripada kita, yang sudah Allah Subhanahu wa taala panggil duluan. Bisa nggak Allah Subhanahu wa taala kira-kira semalam ketika kita tidur dicabut nyawanya sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak bangunin kita lagi? Nggak bisa. Dan berapa banyak saudara kita yang seperti itu, ketika malam tertidur, pagi sudah tidak ada nyawa lagi. Malam masih tertawa-tawa, pagi keluarganya menangis. Malam masih ngobrol, malam sudah mulutnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita umur pada pagi hari ini, masih bangunin kita. Dan subhanallah, alhamdulillah, di antara orang-orang yang bangun, berapa banyak orang yang Allah giring ke masjid langkahnya. Berapa banyak orang yang Allah masukin ke dalam hatinya, mau berangkat ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, mau mengorbankan rasa kantuknya untuk mau berangkat ke masjid. Karena hal yang paling enak yang dilakukan setelah tidur, apa bapak-bapak ibu-ibu, tidur lagi. Hal yang paling enak bangun tidur itu apa? Ngopi katanya. Ya, tidur lagi. Kalau ada karena di antara kenikmatan yang bisa kita rasakan pada pagi hari ini, Allahu Akbar. Ada yang ahad paginya dihiasi dengan jalan-jalan bersama. Kalau anak-anak jalan resikonya healing bersama. Healing, ada yang ke CFD, ke Free, ada yang ke kebun binatang yang saudara, ada yang di sana kemari. Kalau anak Jakarta Timur, katanya healingnya ke flyover. Dan paling sembilan ini dan enggak. Di antara orang yang healing, atau kalau healing bahasa kitanya adalah mengobati diri, menghibur dirinya di akhir pekan, di waktu sedangnya, di waktu liburnya. Di antara orang yang bisa menghibur dirinya dengan hal-hal duniawi yang sifatnya kata Allah mata, atau sifatnya kenikmatan yang sementara. Dalam bahasa Al-Quran, dzalika mata'ul hayatid dunya,
capeknya, ada lelahnya. Tapi nikmat yang kita terima pada pagi hari ini adalah nikmat yang akan berbuah satu nikmat yang abadi, yang akan kita rasakan di surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita terima pada pagi hari ini adalah nikmat yang akan dikonversi atau diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju nikmat yang bisa kita rasakan selamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala jika amal ibadah kita itu. Nikmat yang kita terima pada saat ini antarin kita berkumpul sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Datangnya kita ke masjid Muhammad ini, melangkahkan kaki kita, mengorbankan rasa kantuk kita, mengingatkan waktu kita tidaklah mudah-mudahan selain karena keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala, karena keinginan kita mendekati diri sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kalau sudah diangkat derajatnya di sisi Allah, maka apakah kita masih butuh pengakuan makhluk? Masih peduli sama omongan makhluk? Masih peduli sama pembicaraan makhluk? Sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka apakah kita masih peduli dengan perhatian makhluk? Yarfa'illah alladzina amanu minkum. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Keimanan ada di dalam hati kita cukup membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, pemilik pembedaran langit dan bumi. Berada di tangannya kekuasaan alam semesta, Sang Raja di Raja. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang penting bagi Allah Subhanahu wa taala selama keimanan ada di dalam hati kita. Walladzina utul ilma. Sementara orang-orang yang menuntut ilmu, Allah angkat beberapa derajat lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, selain keimanan yang nganterin kita ke masjid Allah, keimanan yang nganterin kita sholat berjamaah di masjid Allahu Akbar, keimanan yang nganterin kita masih bertahan duduk di sini buat mendekati diri sama Allah Subhanahu wa taala, kita juga diberikan kesempatan menuntut ilmu, yang mana dengan menuntut ilmu itu Allah angkat derajat beberapa tinggi lagi di antara orang-orang yang mengimani apa. Karena sejatinya keimanan ini adalah kepercayaan yang harus didasari dengan dasar ilmu. Kepercayaan tanpa dasar ilmu biasanya disebut tahayyul. Tapi keimanan yang kita percayai harus sekali, harus banget didasari dengan dasar ilmu. Tanpa ilmu, keimanan kita akan kosong, gampang goyah. Banyak tertipu. Banyak kita saksikan orang di sosial media, di YouTube, banyak orang live baca semuanya, baca suara ketok. Banyak orang jualan batu-batuan, Bapak, nggak masalah buat perhiasan. Bahkan mungkin kalau dipakai buat cincin bisa jadi sunnah. Sunnah cincin berada di kelingking sebelah kanan. Kalau mau pakai cincin, sering dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang paling banyak riwayatnya kelingking sebelah kanan. Riwayat paling banyak kedua kelingking sebelah kiri. Riwayat paling banyak berikutnya adalah jari manis sebelah kanan, berikutnya lagi jari manis sebelah, sisanya jari tengah, jari telunjuk, jari jempol. Jika boleh untuk laki-laki, jika boleh dipasang lip, dipasang cincin. Kalau mau ikutin sunnah Nabi, dapat pahala ya, hobinya dapat pahala, hobi bermakna dan turun ke atas. Kalau
kedewasaan kita, lihat hobi kita. Kalau hobi kita udah mulai suka lihat batu cincin, nah itu udah berumur itu insya Allah ya. Batu akik, ya kalau mau makainya yang pentingnya itu sunnah karena kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, makainya di jari kelingking sebelah. Itu kalau buat. Tapi ada orang jualan cincin, Pak Ahmad pakai baju cincin saya, baju cincin warna hijau Pak Ahmad. Kalau Pak Ahmad pakai di jari, Pak Ahmad gantangannya meningkat 20 derajat tahun. Pak Ahmad auranya akan bertambah pakai baju cincin saya Pak Ahmad. Begitu masuk ke jari Pak Ahmad, Ahmad lewat dari kolam sebelah kanan, mendapatkan janda Pak Ahmad. Gak bisa nyetekan dengan itu bisa disebut dengan keimanan, rasa-rasanya belum bisa. Tapi ada orang yang percaya terhadap hal itu, tapi kepercayaan ini tanpa dasar belum bisa disebut dengan keimanan. Sementara keimanan yang kita miliki didasari dengan 4 pilar. Yang pertama adalah ilmu. Dengan ilmu kita mempelajari tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang pengutusan Allah terhadap salah satu makhluknya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap kita Allah yang menjadi petunjuk kita semua, terhadap malaikat Allah yang menjadi pembantu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang takdir kita, tentang hari akhir di kehidupan setelah kematian nanti. Keimanan tersebut adalah keimanan yang didasari dengan dasar ilmu, dasar pengetahuan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin." Di hamparan bumi yang luas ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan tanda-tanda untuk mereka yang yakin. Gak mungkin seorang bisa yakin kalau dia tidak belajar dan berilmu. Sehingga kalau kita mau meyakini apa yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus melewati proses belajar. Oleh karena itu, proses pembelajaran adalah ibadah yang agung, karena proses pembelajaran akan mengantarkan kita, membuatkan iman kita semakin kuat, iman kita semakin naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilar pertama yaitu ilmu. Pilar kedua dari keimanan, agar keimanan kita kokoh, gak gampang goyah sepanjang zaman, meskipun fitnah zaman berada di hadapan kita, meskipun godaan keimanan ada di hadapan kita. Kalau keimanan kita mau kokoh, selain kita belajar, kita juga mengamal. Kita amalkan apa yang kita pelajari. Karena berapa banyak orang yang tahu Islam, paham tentang Islam, tapi dia paham tahu untuk menghancurkan Islam. Nauzubillah. Ya Allah, jangankan manusia, Google aja kayaknya lebih hafal banyak hadis daripada kita. Betul atau enggak? Kebanyakan mana hafalan kita sama Google hadis ini? Google, ChatGPT bahkan bisa membuatkan ceramah buat seseorang manusia, bisa membuatkan naskah ceramah. Robot, kalau adu-aduan ilmu, robot bisa bikin. Tapi bedanya kita dengan robot, bedanya kita dengan orientalis adalah apa? Adalah pengamalan kita terhadap ilmu yang kita pelajari. Jadi pilar kedua daripada keimanan adalah beramal. Yang ketiga, pilarnya adalah yakin terhadap apa yang kita amalkan, yakin bahwa itu adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pilar daripada keimanan adalah mujahadah atau kesungguhan. Pak, bangun Pak. Bismillah. Ibu masih bangun? Masih. Suara kedengaran? Tenang, ada nasi dulu nanti. Di sini jaga masih. Insyaallah kita bakar dulu semangatnya ya. Bismillah, 1, 2, 3, takbir. Allah. Kita semangat, kita kirim ke Palestina ini. 1,
di antara pilar-pilar keimanan tersebut, Allah antarin kita pada pagi hari ini untuk mau belajar dan belajar setiap pagi, bahkan tiap hari. Kita Allah kasih hidayah, Allah kasih supaya tidak lain dan tidak bukan Allah mudah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Allahu akbar. Nikmat berikutnya yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu bulan Ramadan. Allahu akbar. Atau kata baginda Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia dapat pahala sholat setengah malam. Kalau dia sholat isya berjamaah di masjid, dia dapat pahala sholat setengah malam awal. Maka barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid dan sholat subuh berjamaah di masjid, dia dapat pahala sholat semalam suntuk. Dan alhamdulillah Allah hantarkan hingga kita pagi hari ini Allah masukin kenikmatan beribadah sama Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Nikmat yang luar biasa besar yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya, yang paling besar adalah di dalam hati kita Allah kasih kenikmatan bagi. Sebaliknya, azab terbesar yang pernah dirasakan oleh manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala adalah bisa menikmati kemaksiatan. Na'udzubillah min. Saat kita bisa menikmati kemaksiatan, kita akan kecanduan terhadap kemaksiatan tersebut. Makin kita kecanduan terhadap kemaksiatan tersebut, makin jauh dan makin jauh kita dari tuntunan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan jarak antara diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi di antara orang yang bisa menikmati kemaksiatan pada pagi hari ini, Allah masukin kenikmatan di dalam hati kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang diberi kenikmatan, bahkan bapak-bapak saking menikmatinya dia tidur sampai subuh, dia sampai tertidur bulan ya. Ada di sini. Alhamdulillah. Dia saking menikmatinya, kenikmatan yang bisa kita rasakan pada pagi hari ini adalah kenikmatan yang Allah tanamkan tidaklah ke sembarang orang. Hanya Allah tanamkan kepada hamba yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini tanda kita pengen jadi hamba yang dicintai sama Allah. Dan sekali lagi, tidaklah seseorang bisa merasakan kenikmatan beribadah sama Allah Subhanahu wa taala kalau dia rajin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau matanya sering memandang pandangan yang haram, matanya enggak lagi bisa melihat kenikmatan beribadah sama Allah. Kalau matanya sering melihat hal yang haram, buat bapak-bapak melihat sesuatu dengan syahwat, buat ibu-ibu memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, haram juga dilihat. Bisa bapak-bapak di perkumpulan ada orang lewat, kemudian ada yang aneh dengan orang tersebut, kadang-kadang terjadi kita pandang dia dengan pandangan merendahkan, yang kadang-kadang membuahkan ghibah. Na'udzubillah min. Yang kadang-kadang pembukaan ghibah adalah sesuatu yang baik. Apa sesuatu yang baik? Kadang-kadang ini memang buat evaluasi kita aja ya, buat evaluasi buku-buku buat pembelajaran kita aja ini mah ya. Habis itu setelah pembelajaran, setelah
presiden 24 SKS ngomong. Alhamdulillah. Kalau kita biasa ngomongin orang, memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, yang mana diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasa mendengar pendengaran yang haram, kalau kita biasa mengambil hal yang haram, kalau kaki kita biasa melangkah ke tempat yang haram, maka Allah akan cabut kenikmatan beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan beradanya kita di masjid ini, duduk kita di masjid ini, di antara dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup aib kita tersebut. Allah masih mau masukin kenikmatan beribadah di dalam hati kita. Allah masih mau bikin kemauan di dalam hati kita. Allah masih kasih tenaganya buat kita. Allah masih kasih kesehatannya buat kita bisa semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala pengen kita jadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah undang kita semua berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menikmati rasanya kumpul sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat berikutnya adalah tanda bahwa kita mudah-mudahan kumpul di sini, tanda bahwa kita benar-benar dikumpulin sama beliau, sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu golongan yang dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wa rajulani yatahabbani fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi, mereka berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan juga mereka berpisah karena Allah. Mereka lah yang dikumpulin sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya karena Allah, bukan karena nasi uduk ya. Wah, besok kayaknya ngomong sayur ini di Masjid Darul Ma'arif, Masjid Darul Ma'arif tadi. Bapak-bapak juga gitu kadang-kadang. Kalau Jumat Masjid Darul Ma'arif, nasi Jumatnya nasi padang. Masjid Al-Ikhlas, Jumat berkahnya soto ayam. Masjid An-Nur ketoprak. Mana yang ya Masjid Al-Ikhlas saja. Biar makan nasi padang. Kalau kita berkumpul di sini karena Allah, bukan karena apa, bukan karena nggak enak, bukan karena apa. Kalaupun awal-awalnya dan urusan dunia misalnya, awal-awalnya karena kita disuruh sama kedua orang tua kita buat adik-adik. Kalaupun awal-awalnya karena kita dipaksa sama suami kita buat ibu-ibu, atau dipaksa sebaliknya sama istri kita buat bapak-bapak. Kalaupun awalnya dipaksa, keterpaksaan itu adalah undangan sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhasil mengubahnya ketika kita masuk ke dalam masjid ini, duduk di dalam masjid ini, maka itu adalah sebenarnya undangan dari Allah. Allah pengen kumpulin kita sama baginda Nabi Muhammad fi zilli, di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kita baginda Nabi Muhammad fi zillihi, di bawah naungannya Allah, yauma la zilla illa zilluh, di hari tiada naungan selain naungannya Allah Subhanahu. Di hari di mana semua manusia kepanasan luar biasa. Di hari di mana semua manusia kocar-kacir satu sama lain, nyalahin satu sama lain. Kata Allah, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Semua koalisi, semua persahabatan, semua perkumpulan, semua kerjasama, koalisi, mau koalisi Indonesia maju mundur, serong kanan serong kiri, mau koalisi Kim, mau koalisi Kim,
paling disayang pada saat itu. Ya Allah ya. Sehingga setan katanya pada saat itu udah semua orang udah dihitung, udah diukur, udah ditetapin yang mana yang masuk surga, yang mana yang masuk neraka. Setan ngasih nasihat buat para penghuni neraka. Luar biasa. Nasihat setan saking bagusnya dikutip sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tapi nasihat ini kalau didengar oleh penghuni neraka, nasihat ini udah gak bermanfaat karena udah gak ada kesempatan untuk beramal. Tapi orang yang mendengarkan nasihat ini di dunia, insya Allah tidak mendengar lagi di hadapan Tuhan. Kalau Bapak mendengar nasihat setan, ini nasihat setan bukan nasihat yang bisa. Dengarkan nasihat setan yang bahkan Allah kutip di dalam Al-Quran. Kata setan, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan ketika setan berkata setelah semua urusan sudah selesai, Innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sesungguhnya Allah menjanjikan janji surga, janji yang benar kepada kita. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga sebenarnya janjiin sesuatu sama kamu, tapi aku mengingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Sesungguhnya aku gak mampu berkuasa apapun terhadap dirimu. Waktu kamu dulu di dunia, aku gak mampu berkuasa apapun. Aku gak bisa gerakin tangan kamu, aku gak bisa gerakin kaki kamu, aku gak bisa gerakin lidah kamu. Illa an da'autukum fastajabtum li. Kata setan, aku cuma ajak. Kok kamu malah ikut? Bahkan kadang-kadang improve. Bahkan kadang-kadang manusia dosanya jauh melampaui godaan setan, ajakan setan. Na'udzubillah min. Kadang-kadang setan cuma nyuruh manusia buat tunda sholat. Dulu sholatnya, main HP dulu, kita dulu sholatnya, kerjaan masih banyak, kita dulu sholatnya, TV masih seru. Dia malah ninggalin sholat. Bahkan kadang-kadang manusia melakukan dosa yang kadang-kadang setan ngeleng-ngeleng. Kata setan, illa anda autukum fastajabtum li. Aku tuh cuma ngajak, tapi kamu kok malah ikut ajakanku. Fala taluni wa lumu anfusakum. Maka jangan salahin aku, salahkan dirimu sendiri. Ma ana bimusrikhkum wa ma antum bimusrikhi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku gak mampu nolong kamu sekarang, kamu juga gak mampu nolong aku sekarang. Aku gak mampu nyelamatin kamu dari neraka, kamu juga gak mampu nyelamatin aku dari neraka. Udah, sama-sama kita masuk neraka. Aku juga mengingkari terhadap perbuatanmu yang dulu kamu lakukan di dunia, terhadap pembangkangan yang kamu lakukan dulu di dunia, terhadap dosa yang kamu lakukan di dunia, terhadap persekutuanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal zalimina lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang zalim pantas mendapatkan azab yang pedih. Bayangin, siapa yang nasihat begini? Setan yang rajin. Tapi setan akan memberi nasihat ini di hadapan pintu neraka, yang mana gak ada kesempatan lagi buat kita beramal. Sengaja Allah taruh di dalam Al-Quran supaya orang yang membaca Al-Quran terhindar dari omongan ini di hadapan pintu neraka. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang terhindar dari omongan ini nanti. Amin ya Rabbal. Di saat yang sangat menegangkan itu, orang satu sama
Buat bapak-bapak yang mau mengikat keluarganya dengan ikatan yang erat, ikatlah ikatan keluarga tersebut dengan ikatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikat keluarga kita dengan ikatan ketakwaan, ikat pertemanan kita, ikat persahabatan kita dengan ikatan ketakwaan, karena ikatan itu akan menjadi tanda pengenal kita bisa dikumpulin sama baginda Nabi Muhammad SAW. Golongan kedua yang dikumpulin sama Nabi nanti, dan mudah-mudahan kita dalam golongan itu. Dalam sebuah hadis disebutkan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan orang-orang yang hatinya tertaut. Mu'allaq artinya tertaut, tergantung. Mu'allaq ya. Kalau bapak-bapak tahu gantungan buat baju itu bahasa Arabnya allaqah, tergantung. Mu'allaq artinya tergantung. Siapa orang yang dikumpulin di bawah naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti adalah warajulun qalbuhu mu'allaq, orang-orang yang hatinya tergantung, atau bahasa Jakarta Timurnya jatuh cinta sama rumahnya Allah Subhanahu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, orang-orang yang hatinya tertaut jatuh cinta sama masjid rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kalau kumpul di sini betul-betul karena kecintaan kita sama Allah, jaga betul-betul persaudaraan kita dalam kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mudah perbedaan. Kita barangkali perbedaan pemahaman wajar. Dalam satu kalimat yang diucapkan oleh seorang khatib atau seorang yang berbicara di kajian subuh atau orang yang berbicara di kuliah 7 menit, dalam satu kalimat bisa terjadi 2, 3 atau bahkan lebih pemahaman yang berbeda-beda. Apalagi terhadap hadis baginda Muhammad, bisa jadi pemahamannya berbeda-beda, penerapannya berbeda-beda, apalagi perbedaannya hanya sebatas perbedaan fikih. Jangan sampai perbedaan itu membuat kita terpecah belah satu sama lain, musuh-musuhan satu sama lain. Kalau tahiyat jarinya goyang-goyang, wah saya nggak nyaman di masjid ini. Kalau habis sholat baca doa keras-keras, wah saya nggak nyaman di sini. Satukan hati kita karena ketakwaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satukan hati kita karena kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satukan hati kita karena kepedulian kita terhadap rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Allah akan menyatukan kita, mengumpulkan kita bersama hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah seseorang hatinya bisa mencintai rumah Allah, mencintai masjid, mencintai sesama lain, satu sama lain, karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mencintai saudaranya, kecuali hatinya tersebut bersih dari berbagai macam penyakit hati. Ini penting. Cinta itu adalah syarat diterimanya amal ibadah kita sama Allah. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan seseorang akan datang kepada Allah membawa amalan sebanyak amalan wajib dan sunnah. Jika seandainya kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa amalan sakolain itu langit dan bumi, tapi tidak ada di antara amalan tersebut amalan mencintai karena Allah atau membenci karena Allah, maka amalannya sudah diterima. Disebutkan di dalam surat Al-Imran juz 4 ayat pertama di juz 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu gak bakal dapat kebaikan sampai kamu berinfak atau mengerahkan
Gak bisa seseorang saling mencintai karena Allah, mencintai rumah Allah kalau hatinya ini kotor, kalau hatinya ini rusak, kalau hatinya berpenyakit. Maka koreksi hati kita supaya diisi dengan kecintaan sama Allah. Gak akan bersatu di dalam hati seorang manusia kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada selain Allah. Gak bakal bisa bersatu. Allah maja'ala Allah lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tuh gak ciptain hati kita itu ada dua rongga. Hati kita hanya ada satu rongga, dan rongga tersebut hanya muat jika diisi dengan Allah Subhanahu. Hindarkan penyakit-penyakit yang ada di dalamnya, karena hati kita ini pandangan Allah terhadap diri kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah enggak melihat penggambaran tubuhmu. Gambaran surah artinya gambar. Penggambaran tubuhmu maksudnya apa? Pakaiannya pakai, peci kamu merahnya apa, celana kamu merahnya apa. Ibu-ibu, bibir kamu merah, ibu mau ungu, kulit kamu mau kayak apa tadi, alis kita mau bahasa Indonesia ada alisnya mau alisnya nggak ada sekali, mau hidung kita maju, mau majunya ke dalam, ada yang majunya ke dalam. Allah yang lihat itu, mau badan kita tinggi, mau badan kita pendek, Allah yang lihat. Wala ila ajsamikum, Allah pun nggak melihat bagaimana jisim atau tubuh. Allah nggak mandang itu. Maksudnya Allah nggak mandang itu hanya Allah tidak melihat, tapi Allah tidak jadikan itu sebagai penilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin akan tetapi yang tubuh apa yang Allah lihat, qulubikum wa a'malukum. Yang Allah lihat adalah hati kita dan amal perbuatan. Oleh karena itu, karena kita dilihat dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu kita dipandang dari hati bersih. Kalau hati kita bersih, cantik pula kita dipandang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati kita bagus juga kita dipandang Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, kalau kita datang kondangannya jam 6 nih. Kira-kira kita ngabarin kita jam berapa? Jam berapa kita sempat? Kalau kita ngabarinnya jam 5:30, pasti telat. Minimal kita ngabarinnya jam 4. Karena waktu dan kayaknya 2 jam. Betul ibu? Betul. Salah lagi kita bisa. Kenapa ibu bisa sampai 2 jam dan mulai dari sampai masker, pakai namanya foundation, alisnya digambar, ada bencong dikit ya, digambar, isinya itu merah-merah gitu, wajib ibu buat dandan. Kenapa? Karena ibu tahu yang dilihat oleh manusia adalah maka mereka menghias wajahnya sebagus mungkin biar gak malu-maluin para suami. Tapi sekarang kita tahu yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Kalau hati kita bersih, dandanin ini hati, hiasi hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita menghiasi hati kita bersihin dulu hati kita dari sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah kita mencintai sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah kita membenci sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, "Salatun man kunna fi wajhil halawatul iman." Di antara mereka yang merasakan kelezatan keimanan, manisnya keimanan adalah mereka yang mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah. Bersih. Minimal dari penyakit-penyakit yang biasa menempel di dalam hati
bahkan kebaikan-kebaikan pahala dari amal ibadah kita. Kalau penyakit ini ada di dalam hati kita, minimal pertama adalah penyakit hasad. Apa hasad? Iri. Bukan sirik ya, kalau sirik membahas kebetulan Allah. Hasad adalah iri. Apa definisi iri? Tidak ridho terhadap nikmat yang Allah kasih kepada orang lain. Itu definisi dari iri. Ada orang mobilnya lebih bagus dari kita, ada orang rumahnya lebih bagus dari kita, ada orang kendaraannya lebih bagus dari kita. Kita nggak ridho dengan dunia yang Allah kasih kepada dirinya, itu iri namanya. Kita pengen dunia itu lenyap dari dia, itu iri. Kata Imam Ghazali, orang iri itu lebih pelit daripada orang pelit. Kenapa? Karena orang pelit cuma nggak rela apa yang menjadi miliknya jadi milik orang lain. Pelit. Saya punya aqua kecil. Ada orang, Pak Ustaz minta sama saya nggak mau kasih aqua saya. Itu namanya orang pelit. Tapi orang iri lebih pelit daripada orang pelit. Gimana? Saya punya aqua, tiba-tiba ada orang lain punya es kelapa muda. Saya nggak rindu, kok saya cuma punya aqua, kok dia punyanya kelapa muda. Dia nggak rindu terhadap nikmat yang Allah kasih kepada orang lain. Nikmat itu bukan punya dia, nikmat itu bukan usaha dia, nikmat itu bukan milik hari, nikmat itu Allah yang kasih. Jadi orang iri nggak rindu bukan hanya kepada orang tersebut, nggak rindunya ke siapa? Nauzubillahi min al-hasad ta'kulul hasanat. Dua menit lagi apa ya? 10 detik. Masuk. 2 menit maksimal. Ya, 4 menit. Kata Nabi, al-hasad ta'kulul hasanat. Hasad atau iri melumat kebaikan. Kama ta'kulun nar al-hatabah. Sebagaimana api melumat kayu. Cepat banget. Kebaikan-kebaikan yang kita dapat dari puasa, kebaikan yang kita dapat dari sholat berjamaah, kebaikan yang kita dapat dari sedekah, semuanya bisa lenyap begitu ada rasa iri. Penyakit kedua yang paling harus kita waspadai, yang masuk ke dalam hati kita adalah riya atau beribadah memasukkan nilai selain Allah Subhanahu wa taala. Niat biar powernya naik, niat biar kepilih, sedekah, niatnya buat kepilih dalam sebuah pemilihan. Itu namanya niat biar dipuji sama orang lain, niat biar diakui sama orang lain. Lagi sholat dua, lagi sholat wajib, zuhur, jalan di sana. Gak ada orang di masjid. Sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ada yang masuk, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Langsung dibahas-bahas ini. Kata Sayyidina Ali, gampang ngecek ada riya atau enggak di dalam hati kita, ada indikator-indikatornya. Ya, pertama, kalau kita mau tahu ibadah kita ada riyanya apa enggak, pertama, kalau dilihat orang, kita nggak bertambah rajin, nggak bertambah. Kalau nggak dilihat orang, kita nggak jadi malas. Dilihat nggak dilihat, kita tetap sama kata Allah Subhanahu. Yang ketiga, kalau dipuji orang, nggak bertambah semangat. Dan sebaliknya, kalau dihina, diremehkan sama orang lain, nggak bertambah malas tuh. Itu aja indikatornya. Atau gimana mengukur keriaan di dalam diri kita. Dan indikator ini hanya bisa kita pakai ke diri kita sendiri, bukan ke orang lain. Ya, bukan buat kita jadi menilai orang lain juga. Indikator ini hanya bisa dipakai oleh diri kita sendiri. Koreksi dalam diri kita yang sampai ibadah kita yang kita lakukan ada sifat
anaknya Ria. Di Ria ibadah karena selain Allah Subhanahu wa taala. Anaknya Ria, makanya Ria disebut sir kecil. Anaknya Ria namanya Ujub. Anak dari Ria. Ujub itu berbangga terhadap ibadah yang kita lakukan tanpa kita sadari bahwa ibadah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat subuh, kita bisa ikut talim. Allah yang ngasih. Ujub itu dia bangga sama dirinya, bangga diri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab yang Allah bangun subuh. Namanya ya, anaknya dari dia. Penyakit hati keempat, sombong atau merasa lebih baik daripada orang lain. Itu bahaya juga. Kenapa? Kata sombong yang membuat iblis keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Definisi sombong adalah kalimat iblis. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Ana khairum itu adalah definisi dari sombong. Aku lebih baik darinya dengan apapun yang aku punya, dengan barangkali puasa kita lebih rajin dari orang kita merasa ana khairum, atau ilmu kita lebih tinggi dari orang kita merasa ana khairum, atau harta kita lebih banyak dari orang anak kita merasa ana khairum, kendaraan kita lebih baik dari orang kita merasa ana khairum, aku lebih baik dari orang lain. Sifat ini adalah sifat iblis, sombongan dalam hati makhluk. Dan hati-hati buat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita gibahin orang adalah pintu masuk daripada kesombongan. Karena waktu kita gibahin orang, kita lagi ngerasa lebih baik dari orang tersebut. Gak mungkin kita gibahin orang, kita merasa setara atau bahkan lebih hina dari dia. Gak mungkin. Pasti waktu kita gibahin orang lain, setidaknya pada satu momen kita lagi merasa lebih baik daripada orang yang kita gibahin. Kan kita gibahin ngomongin aib orang lain, tanpa kita sadar aib kita lebih banyak yang harus ditutupin. Kalau seandainya aib kita ditutup di hadapan manusia, tidak ada orang yang mau menutup. Tapi aib kita ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala, dosa kita ditutupin sama Allah. Jangan dong kita membicarakan aib orang yang gak sengaja tertutup. Bahkan alhamdulillah bidzalik, kita yang mengungkap aib dia. Bahkan lebih naudzubillah lagi, kita yang menciptakan sendiri aib dia, padahal itu gak ada pada diri dia. Jatuhnya kita naudzubillah, bersihkan setidaknya hati kita dari 4 kotoran terbesar yang menghingga ke dalam hati manusia. Insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita yang Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikumpulkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang memberikan pada pagi hari ini kepada kita kumpul dengan aman, tenang, bahagia, bisa ngaji, bisa sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini dirasakan oleh saudara kita di Palestina sana. Allah merdekakan mereka, Allah tolong mereka, Allah bantu mereka, Allah hancurkan musuh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidin fi Palestin, Allahumma wahhid sufufahum wa anzil sakinata fi qulubihim, Allahumma ansur man nasara ad-din, Allahumma ansur man nasara ad-din, Allahumma ansur man nasara ad-din, wahdul man khadhala al-mu'minin, Allahumma dammir a'da'aka a'da' ad-din, ya qawi ya matin.
Ya Qawiyyu ya Matin, Ya Qawiyyu ya Matin, bihaqqi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam warzuqna kama mutaba'atan lillahi wa batin fi 'afiyati wa salamah bi rahmatika ya arhamar